Dikisahkan terdapat sebuah kubus berkekuatan besar yang sudah ada sejak alam semesta diciptakan. Kubus itu mampu menciptakan sebuah dunia dan mengisinya dengan kehidupan. Pada suatu hari ada pihak yang memanfaatkan kekuatan kubus tersebut untuk kejahatan. Dan pada akhirnya hal itu memicu pertempuran besar sehingga menghancurkan planet asal kubus tersebut, sehingga membuat kubus itu terlempar jauh dan pada akhirnya kubus itu diketahui masuk ke bumi. Ribuan tahun kemudian di pangkalan udara milik Amerika yang terletak di negara Qatar, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kolonel William Lennox baru saja sampai untuk menjalankan tugas di sana. Beberapa saat kemudian, menara pengawas mendeteksi kehadiran sebuah helikopter asing yang mendekat. Mereka kemudian mengirim 2 jet tempur untuk mengawal helikopter tersebut dan memaksanya mendarat. Di tempat lain, William menelpon istrinya untuk memberikan kabar bahwa dia sudah tiba di Qatar dengan selamat. Malam harinya di saat helikopter asing dikepung oleh banyak pasukan, tiba-tiba helikopter itu berubah wujud menjadi robot yang menakutkan. Kemudian robot tersebut mulai menembakkan senjata ke segala arah. Kemudian robot itu meraih sebuah benda dari pusat komando. Ternyata robot itu mencoba mengunduh file rahasia milik militer Amerika. Prajurit yang siaga di sana kemudian memutuskan kabel koneksi agar robot itu tidak bisa melanjutkan pengunduhan filenya. Setelah gagal, robot itu kemudian mengamuk dan salah satu prajurit di sana berhasil merekam robot tersebut. Di dalam tubuh robot, keluar robot kecil masuk ke dalam tanah. Sementara itu di SMA Marshall, Los Angeles, seorang siswa bernama Sumit Wiki mempresentasikan hasil penelitiannya untuk menelusuri jejak kakek buyutnya bernama Archibald Wiki. Sem menunjukkan barang-barang bekas milik kakeknya dan menjual benda-benda tersebut termasuk kacamata rusak milik kakeknya. Sem juga menunjukkan berita kakeknya yang menunjukkan simbol-simbol aneh tentang manusia ekstrasensa hingga membuat kakeknya masuk rumah sakit jiwa. Singkat cerita, Sem dibelikan mobil Chevrolet Camaro bekas oleh ayahnya sebagai hadiah karena prestasinya di sekolah. Di dalam Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika John menghimpun semua pakar telematika di seluruh negara karena baru saja terjadi serangan robot helikopter asing yang terletak di Qatar, di mana tujuan serangan itu diketahui untuk meretas jaringan militer Amerika. John memprediksi serangan susulan akan terjadi lagi. Untuk saat ini pihak militer Amerika belum tahu siapa pihak yang menyerang mereka. Satu-satunya petunjuk saat ini hanyalah sebuah gelombang sonik di saat musuh mencoba meretas sistem jaringan militer. John membutuhkan semua orang untuk bekerja sama mencari tahu siapa musuh mereka. Di tempat lain, Sem memeriksa di eBay apakah ada yang menawar kacamata rusak milik kakeknya. Ternyata belum ada. Sem kemudian pergi jalan-jalan dengan membawa Camaro miliknya. Di tempat lain di timur tengah, Kolonel William dan bawahannya, di saat mereka sedang istirahat, pasir di dekatnya terlihat bergerak. Kembali ke tempat Sem melihat gadis pujaan hatinya Mikael yang bersama pacarnya ada di sana. Sesampainya di sana, Sem langsung dibully oleh pacar Mikael. Mika yang kasihan kemudian dia melerai keduanya. Mika mengajak kekasihnya untuk pergi. Dia bermaksud ingin menyetir mobil kekasihnya, namun pacarnya itu tidak mengizinkan karena mobilnya mahal. Mika kesal dan dia pun memutuskan untuk berjalan kaki. Sem yang melihat kesempatan ini menyuruh temannya untuk keluar dari mobilnya. Kemudian Sem menghampiri Mika. Mika pun mau diantar oleh Sem. Di tengah perjalanan mobil Sem mogok. Mika membuka kap mobil mencoba memperbaikinya dan dia terkejut melihat mesin mobil Sem yang sangat canggih. Mika mengerti tentang mesin karena dia sering membantu ayahnya bongkar pasang mobil. Setelah diotak-atik, mobil itu pun kembali menyala. Kemudian Sem mengantar Mika pulang. Di dalam Pentagon, tim yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan sibuk mengidentifikasi sinyal misterius itu. Sementara itu di dalam pesawat Air Force One, sebuah radio berubah menjadi robot. Robot itu menyusup masuk ke dalam ruangan pusat data dan mencoba mengunduh file milik militer Amerika. Di dalam Pentagon, seorang tim yang bernama Maggie mendeteksi aksi peretasan tersebut dan segera melaporkannya kepada atasan. Robot itu mengunduh suatu file sekaligus mengunggah virus ke dalam jaringan militer Amerika. Pimpinan Amerika akhirnya memerintahkan untuk memutuskan koneksi dengan Air Force One. Aksi robot kecil itu pun berhasil digagalkan. Namun robot itu berhasil melihat file yang merujuk pada proyek Iceman
yang dilakukan oleh leluhur Sem. Karena kekacauan tersebut pesawat Air Force One terpaksa mendarat darurat. Setelah mendarat darurat, robot kecil itu memasuki sebuah mobil polisi. Robot itu mencari petunjuk di internet tentang Kapten Witwicky hingga dia melihat akun milik Sem yang menjual kacamata rusak. Kemudian robot itu melacak keberadaan Sem. Di dalam rumah Sem tiba-tiba terbangun karena mobilnya berjalan sendiri. Ia pun mengejarnya hingga menuju ke gudang barang karena mengira seseorang telah mencuri mobilnya. Sem terkejut melihat mobilnya berubah bentuk menjadi robot dan mengirim sinyal keluar angkasa. Di saat sedang mengintip, Sem tiba-tiba dikejar oleh anjing. Sem pun berlari. Beberapa saat kemudian sebuah mobil polisi menghampiri Sem. Kemudian keluar petugas dan menangkap Sem. Di Pentagon, Maggie menunjukkan hasil penelitiannya kepada menteri. Dia meneliti kalau teknologi yang meretas sistem milik Amerika sebelumnya merupakan teknologi yang sangat canggih dan tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki teknologi canggih. Maggie meneliti kalau yang menyusup ke dalam sistem bukanlah komputer sembarangan. Menteri John pun tak percaya dan mengusir Maggie karena menurutnya analisa tersebut mengada-ngada. Di dalam kantor polisi, ayah Sem datang membebaskan anaknya dengan tebusan. Sementara itu di timur tengah, William dan pasukannya akhirnya sampai di pemukiman warga. Baru saja mereka sampai, mereka langsung diserang oleh robot kalajengking yang keluar dari dalam pasir. William berlari menuju salah satu rumah warga untuk meminjam telepon untuk meminta bantuan dan sementara di luar prajuritnya bertempur melawan robot tersebut. Di Pentagon yang menerima panggilan tersebut kemudian mengirim pesawat pengintai untuk memeriksa apa yang terjadi. Menteri John terkejut saat melihat sosok robot kalajengking yang mengamuk. Di Pentagon kemudian mengirim beberapa pesawat tempur untuk menuju ke sana. Beberapa saat kemudian tanpa ragu-ragu, pesawat tempur yang sudah tiba menembaki robot kalajengking tersebut bertubi-tubi. Serangan tersebut mampu melumpuhkan robot kalajengking itu dan membuatnya kabur ke dalam pasir. Sore harinya helikopter pengangkut pun dikirim untuk mengevakuasi prajurit yang tersisa. Di dalam Pentagon, Maggie yang kecewa mengkopi semua data yang dibutuhkan dan membawanya keluar. Maggie bermaksud menemui temannya yang merupakan seorang hacker yang bisa membuatnya memecahkan misteri ini. Maggie pun sampai di rumah temannya yang seorang hacker bernama Glenn. Maggie meminta bantuan Glenn untuk meneliti data yang dia bawa. Sinyal data itu merujuk pada sebuah proyek yang bernama Project Iceman yang dilakukan oleh Sektor 7 di mana leluhur Sem terlihat di dalamnya. Di saat Glenn sedang meneliti, tiba-tiba rumahnya digeledah oleh pasukan FBI. Pasukan itu menangkap Maggie dan Glenn. Pagi harinya saat sedang santai di dalam rumah, Sem kaget saat melihat mobilnya kembali pulang. Sem kemudian pergi keluar rumah menaiki sepeda, kemudian dikejar oleh mobilnya yang bergerak sendiri. Saking paniknya, Sem sampai terjatuh di depan Mika. Setelah bangkit kembali, Sem kemudian melanjutkan untuk pergi menghindari kejaran mobil tersebut. Mika yang penasaran mengikutinya dari belakang. Di bawah jembatan, Sem melihat mobil polisi. Bukannya membantu, mobil itu malah bergerak maju mundur dengan aneh dan tiba-tiba mobil itu berubah menjadi robot yang mengerikan dan mengancam Sem. Robot itu bertanya mengenai kacamata rusak yang dijual di eBay. Robot itu ingin kacamata tersebut. Beruntung Sem mampu kabur menghindari robot tersebut. Di luar Sem melihat Mika, Sem kemudian menghentikan Mika untuk tidak masuk ke dalam. Di saat robot polisi berlari mendekati mereka, dari belakang Chevrolet Camaro kemudian datang menolong. Sem dan Mika kemudian masuk ke dalam mobil, terjadilah kejar-kejaran. Di jalan, Sem berhasil menghindar kejaran mobil polisi. Namun lokasi mereka diketahui. Mobil milik Sem pun berubah bentuk dan mulai bertarung dengan robot polisi yang mengerikan itu. Sementara Sem dan Mika dikejar robot yang lebih kecil. Di saat Sem terpojok, Mika kemudian datang membawa gergaji listrik dan memotong robot kecil itu. Sem pun kembali menemui robot kuning miliknya yang telah berhasil mengalahkan robot mobil polisi tersebut. Sem berbicara dengan robot kuning miliknya, robot itu berkomunikasi dengan menggunakan siaran radio. Sem kemudian sadar kalau robot kuning itu adalah alien yang datang dari langit. Robot kuning itu kemudian kembali berubah bentuk menjadi Chevrolet Camaro, lalu menyuruh Sem dan Mika menaikinya. Di tempat lain, robot kecil yang menyerang Sem tadi menyamar menjadi ponsel milik Sem. Sem dan Mika kemudian mengambil ponsel dan barang lainnya yang berceceran dan kemudian pergi. Di tengah jalan, Mika penasaran kepada robot alien ini yang memiliki wujud menjadi Chevrolet Camaro kuno yang berkarat.
Seketika mobil kuning itu mengeluarkan Sem dan Mika yang ada di dalamnya, lalu pergi meninggalkan mereka, yang ternyata mobil alien itu men-scan mobil Chevrolet model terbaru. Mobil itu kemudian kembali dengan wujud Chevrolet Camaro dengan model terbarunya. Mobil itu membawa Sem dan Mika ke suatu tempat. Mereka melihat 4 meteor jatuh di dekat mereka. Di tempat yang terpisah, meteor-meteor ternyata adalah robot-robot alien yang datang dari luar angkasa. Robot-robot itu kemudian men-scan kendaraan mobil yang ada di sana dan berubah bentuk menyerupai mobil tersebut. Mobil-mobil alien itu kemudian berjalan mendekati Sem. Mobil-mobil itu kemudian berubah bentuk menjadi robot-robot raksasa. Robot yang paling besar yaitu pimpinan Autobots yang bernama Optimus Prime. Optimus memperkenalkan anak buahnya yang ada di sana. Yang pertama adalah Kapten Jess, kemudian ahli senjata yang bernama Ironhide, kemudian petugas medis yang bernama Ratchet, dan yang terakhir yang selama ini menemani Sem, dia bernama Bumblebee. Prosesor vokal Bumblebee rusak, jadi dia berkomunikasi hanya melalui siaran radio. Optimus menjelaskan bahwa kedatangan mereka yaitu untuk mencari Allspark dan mencegah Megatron menemukannya sebelum mereka. Optimus bercerita dahulu kala di planet Cybertron mereka hidup damai dan sejahtera, tidak ada pertempuran. Namun hingga suatu hari ada pengkhianat yang muncul bernama Megatron. Megatron dan pasukannya bernama Decepticon memberontak dan terjadilah peperangan yang sangat besar, hingga menghancurkan planet Cybertron dan membuat Allspark menghilang di angkasa. Megatron menyusuri jejak Allspark hingga ke bumi. Lalu tanpa sengaja, di kutub utara Kapten Witwicky melihat tubuh Megatron yang membeku sebelum mampu mendapatkan Allspark. Kapten Witwicky tidak sengaja mengaktifkan sistem navigasi Megatron dan membuat Megatron menembakkan laser ke arah kacamata miliknya. Koordinat lokasi Allspark tertera di kacamata itu. Itulah kenapa banyak yang mengincar kacamata tersebut. Jika Decepticon menemukan Allspark terlebih dahulu, mereka akan menggunakannya untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di bumi dan membuat pasukan baru dan memusnahkan umat manusia. Di dalam sebuah pesawat, Kolonel William yang memeriksa potongan tubuh robot kalajengking yang diambil pada pertarungan sebelumnya, menemukan fakta kalau tubuh robot itu bisa ditembus oleh senjata spesial milik militer Amerika. Lalu di tempat lain, di dalam ruang tahanan Maggie dan Glenn sedang diinterogasi. Sementara itu, kini Sem sudah sampai di rumahnya diikuti oleh rombongan Autobots. Sem masuk ke dalam rumah, mencari kacamata milik kakeknya. Para Autobots yang ada di luar tidak sabar saat menunggu Sem yang sedang mencari kacamata itu. Hingga salah satu anggota Autobots tidak sengaja tersandung kabel listrik dan membuat seluruh kompleks mengalami pemadaman. Setelah Sem menemukan kacamata milik kakeknya, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh sekelompok agen yang mengaku berasal dari Sektor 7. Tim itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Simmons. Salah satu anak buah Simmons mendeteksi kalau Sem dan Mika telah melakukan kontak langsung dengan alien. Mereka kemudian menangkap Sem dan Mika dan membawanya menuju suatu tempat. Di tengah jalan, Simmons memberitahu fakta bahwa ternyata Mika adalah seorang buronan karena membantu ayahnya untuk mencuri mobil dan menjual spare part curian. Simon mengancam akan memenjarakan Sem dan Mika. Tiba-tiba Bumblebee menghadang mereka. Optimus membebaskan Sem dan Mika. Jess melucuti senjata milik pasukan Sektor 7. Kini giliran Sem menginterogasi Simmons mengenai siapa Sektor 7 itu. Simmons menolak untuk menjawab. Bumblebee yang kesal melumasi tubuh Simmons. Mereka kemudian memborgol semua anggota Sektor 7. Khusus untuk Simmons, Mika menyuruhnya untuk melepaskan pakaiannya sebelum diborgol karena kesal telah mengancamnya. Tak disangka ternyata anak buah Simmons telah meminta bala bantuan dari kejauhan datang rombongan pasukan Sektor 7 yang lain. Hal itu membuat Optimus dan pasukan Autobots menyebar. Optimus kemudian membawa Sem dan Mika bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi di bawah jembatan, tak sengaja Mika terpeleset. Sem mencoba menolongnya, namun hal itu malah membuat Sem juga ikut jatuh. Beruntung ada Bumblebee yang menangkap mereka berdua di bawah. Namun hal itu membuat keberadaan mereka diketahui. Pasukan Sektor 7 menangkap Bumblebee dan menyemprotkan gas pembeku sehingga membuat Bumblebee tidak bisa bergerak.
bergerak. Sem, Mika dan Bumblebee pun kemudian berhasil diciduk oleh pasukan Sektor 7. Optimus dan yang lain tidak bisa membantu Bumblebee karena mereka tidak ingin ada pertumpahan darah. Optimus kemudian mengambil kacamata milik kakek Sem yang jatuh. Optimus kini memiliki peta menuju Allspark. Di dalam Pentagon, Menteri John ditemui oleh petugas dari Sektor 7 yang bernama Tom. Di saat yang sama, virus yang diunggah oleh Decepticon sebelumnya telah berhasil melumpuhkan semua sistem komunikasi, baik satelit maupun darat. Bahkan virus itu membuat seluruh dunia mengalami pemadaman listrik global. Tom kemudian memperlihatkan sesuatu kepada sang menteri dan menjelaskan kalau Sektor 7 merupakan divisi akses khusus pemerintah yang beroperasi secara rahasia yang dibentuk oleh mantan Presiden Hoover puluhan tahun yang lalu. Tom menunjukkan rekaman video eksplorasi planet-planet Mars yang dimana satelit Amerika diserang oleh makhluk yang tidak diketahui. Lalu menunjukkan foto yang diambil oleh anak buah Kolonel William di kantor sebelumnya terlihat kemiripan. Tom menjelaskan kalau sebelumnya William telah menemukan fakta bahwa musuh mereka saat ini tidaklah kebal terhadap senjata dan mereka bisa dikalahkan. Itulah sebabnya mereka mengunggah virus agar militer Amerika tidak bisa berkoordinasi menghadapi serangan berikutnya. Di dalam markas Angkatan Udara, William yang baru saja mendarat dijemput oleh pasukan dari Sektor 7, di tempat lain Maggie dan Glenn juga dijemput oleh Menteri John. Mereka semua dibawa ke dalam sebuah dam raksasa. Di tempat lain Optimus meneliti letak Allspark dari dalam kacamata milik kakek Sem. Ironhide mendeteksi kehadiran pasukan Decepticon juga sudah mengetahui letak Allspark. Optimus memerintahkan pasukannya untuk berjuang mempertahankan Allspark agar jangan sampai Allspark jatuh ke tangan Decepticon. Bila perlu Optimus ingin agar Allspark dihancurkan apabila upaya sudah gagal dilakukan. Optimus rela agar Allspark disatukan dengan Allspark yang ada di dadanya dan hal itu akan membuat Allspark hancur meskipun resikonya Optimus akan terbunuh juga. Optimus tidak ingin umat manusia menanggung akibat atas kesalahan yang dulu mereka perbuat. Autobots kemudian mulai bergerak. Di tempat lain robot kecil yang sebelumnya menyamar menjadi ponsel milik Sem, kini berubah wujud dan menyelinap masuk ke dalam dam. Di luar, Tom ingin menggali informasi dari Sem. Sem bersedia memberikan informasinya dengan syarat catatan kriminal milik Mika akan dihapus. Mereka kemudian masuk ke dalam dam. Di dalam dam mereka melihat tubuh robot besar yang dibekukan oleh tim Sektor 7. Tom menjelaskan kalau robot ini pasti terperosok di kutub utara dan membeku ribuan tahun yang lalu. Tim Sektor 7 memindahkan robot itu ke dalam dam ini pada tahun 1934. William pun penasaran kenapa robot alien itu mengincar bumi. Sem lalu menjelaskan kalau robot besar itu bernama Megatron dan mereka datang ke bumi mengincar sebuah kubus yang bernama Allspark. Sem menjelaskan kalau Megatron akan menggunakan kekuatan Allspark itu untuk memusnahkan umat manusia dan menjadikan bumi rumah baru mereka. Tom lalu mengantar rombongan itu ke tempat yang lain dan benar sekali ternyata Allspark tidak ada di sana. Terlihat kubus raksasa di luar jendela. Tom menjelaskan kalau kubus itu sudah ada di tempat ini sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Para petinggi Amerika masa lalu yang mengetahui kubus itu juga berasal dari luar angkasa. Kemudian memerintahkan untuk membangun dam di sekitarnya. Dam itu dibangun dengan beton tebal 4 kali lebih luas agar energinya tidak terdeteksi oleh siapapun atau spesies lain dari luar angkasa. Di bawah, robot kecil Decepticon menyerap energi milik Allspark lalu menjadikan tubuhnya kembali semula. Robot kecil itu memberi kabar kepada semua anggota Decepticon lainnya di seluruh dunia bahwa Allspark telah ditemukan. Starscream mulai bergerak, Barricade menuju lokasi, Devastator bersiaga, Bonnie Cruiser bersiap-siap, Blackout sang helikopter siap menjemput pimpinan mereka yaitu Megatron. Di dalam dam, Tom mendemonstrasikan energi yang dihasilkan oleh Allspark. Dia mengalihkan energi Allspark ke dalam sebuah ponsel. Setelah dialiri energi Allspark di dalam kotak, ponsel itu berubah bentuk menjadi robot yang seketika itu mengamuk dan menembak ke segala arah. Lalu Simmons membunuh robot kecil itu. Di luar, Starscream ternyata sudah sampai di depan dam dan memulai serangan. Di dalam ruang kontrol, robot kecil itu menonaktifkan sistem pendingin Megatron. Termasuk untuk menghidupkan kembali Megatron. Dari jauh pasukan Autobot sedang dalam perjalanan menuju dam. Simon kemudian mengantar Sem dan yang lainnya menuju ruang Bumblebee ditahan. Tom memerintahkan untuk membebaskan Bumblebee. Sem memberitahu Bumblebee kalau pasukan Decepticon telah datang. Sem lalu membawa Bumblebee ke tempat Allspark. Bumblebee kemudian memencet sesuatu dan membuat Allspark bereaksi.
Allspark itu berubah bentuk jadi lebih kecil. William kemudian mempunyai ide untuk menyembunyikan Allspark di pusat kota dan dia membutuhkan bantuan dari Angkatan Udara. Karena mereka akan menghadapi kekuatan yang besar. Menteri John kemudian menyuruh Simmons untuk mempersiapkan koneksi radio untuk memberikan kabar kepada Angkatan Udara agar bersiap-siap. Sam dengan menaiki Bumblebee, kemudian bersiap-siap pergi menjalankan rencana William. Sementara itu di tempat lain Megatron akhirnya bisa bangkit kembali. Megatron mengamuk di dalam hangar. William dan pasukannya mengawal Bumblebee keluar dari dam menuju kota. Megatron lalu berubah bentuk menjadi pesawat dan kemudian keluar. Megatron memerintahkan Starscream untuk mengejar Allspark yang dibawa oleh Sam dan yang lainnya. Di dalam dam Menteri John dibantu Simmons, Maggie dan Glenn mengaktifkan radio komunikasi untuk menghubungi pasukan Angkatan Udara. Untuk mengirimkan sendimor guna membantu mereka melindungi Allspark tersebut. Di tengah jalan, rombongan Optimus bertemu dengan rombongan Bumblebee. Dia pun ikut mengawal Bumblebee yang membawa Allspark dan bersama Sam di dalamnya. Di perjalanan rombongan Bumblebee dikejar oleh Bonnie Crusader dan Barricade. Barricade mencoba menghentikan rombongan Bumblebee namun Optimus berhasil menghentikan aksinya. Optimus bertarung dengan Bonnie Crusader di bawah jembatan dan berhasil membunuh Bonnie Crusader. Robot kecil Decepticon mencoba menghentikan aksi mereka. Namun robot itu akhirnya tewas terkena senjatanya sendiri, kayak kata pepatah senjata makan tuan ya. Lanjut, Angkatan Udara yang telah menerima pesan dari Menteri John langsung mengirimkan pesawat tempur menuju koordinat yang telah ditentukan. Beberapa saat kemudian William kini telah mengawal Bumblebee hingga pusat kota. Mereka meminta bantuan sebuah pesawat yang ada di sekitarnya untuk melindungi mereka. Bukannya membantu melindungi, tapi pesawat itu malah menembakkan rudal ke arah mereka. Ternyata itu adalah Starscream. Beruntung Bumblebee dan Ironhide membuat barikade perlindungan menggunakan truk besar. Namun ledakan itu mengakibatkan kaki Bumblebee patah dan tidak mampu berdiri. Di saat William dan yang lain sedang berlindung, dari kejauhan datang tank yang menembaki mereka. Ternyata itu adalah Devastator. Jess langsung menghadapi Devastator. Anggota Autobots yang lain kemudian datang membantu. Beberapa saat kemudian Megatron tiba di lokasi pertempuran. Anggota Autobots yang menyadarinya langsung mundur. Di tempat lain, Mika berhasil mencuri sebuah derek yang akan dia gunakan untuk membantu Bumblebee pergi dari medan pertempuran. Di atas gedung, dengan mudah Megatron membelah tubuh Jess dan Jess pun tumbang. Dari kejauhan, William dan pasukannya melihat Devastator yang mampu bangkit kembali. Di belakang mereka, di atas gedung Blackout juga sudah tiba. Menyadari posisi mereka telah terkepung, William kemudian memiliki ide menyuruh Sam membawa Allspark ke atas sebuah gedung dan menunggu helikopter menjemputnya di atas sana. Sam yang ketakutan awalnya menolak sedangkan Mika akan membawa Bumblebee pergi dengan menggunakan mobil derek. Ironhide dan Rahel akan melindungi Sam dalam menjalankan misi ini. Sam kemudian bersedia dan mulai berlari. Ironhide dan Rahel melindungi Sam dari serangan Devastator dari Blackout. Beberapa saat kemudian Optimus sampai di lokasi pertempuran. Lalu Optimus pun langsung menantang Megatron. Dua pemimpin robot itu bertarung, Megatron menembaki Optimus bertubi-tubi. Optimus kemudian tidak berdaya. Di tempat lain sambil menghindari serangan Blackout, Sam terus berlari. Malah kali ini Starscream ikut mengincarnya. Ironhide dan Rockhead terus melindungi Sam dari serangan para robot Decepticon. Saat berlari Sam sempat menjatuhkan Allspark. Hal itu membuat gelombang energi yang membuat beberapa mesin di sana berubah menjadi robot yang jahat. Sam akhirnya sanggup memasuki gedung yang dimaksud. Tiba-tiba dari belakang, Megatron juga memasukinya dan Megatron mengetahui lokasi Sam. Di tempat lain Mika yang berhasil membawa Bumblebee jauh. Kemudian memikirkan sesuatu, dia tidak ingin berdiam diri di saat yang lain juga sedang bertarung mempertaruhkan nyawa. Mika lalu membelokkan kendaraannya, kini dia bertugas menjadi kaki Bumblebee. Sementara itu Bumblebee menembaki setiap musuh di depan mereka. Bumblebee berhasil membuat Devastator kewalahan dan dengan bantuan para tentara yang juga terus menembakinya, Devastator akhirnya bisa dikalahkan. Sementara itu di tempat lain, Sam sudah sampai di puncak gedung yang dimaksud. Sam kemudian menyalakan flare. Di saat helikopter yang dimaksud akan menerima Allspark, tiba-tiba helikopter itu ditembak oleh Starscream dan membuatnya jatuh. Optimus berlari menuju Sam yang kini terancam oleh Megatron. Sam kemudian jatuh akibat serangan Megatron tadi. Beruntung Optimus berhasil menangkapnya,
Dari atas, Megatron kemudian kembali mengejar Sam, mereka pun bertiga jatuh. Disgusting. Setelah bangkit, Megatron kembali bertarung melawan Optimus. Prime. You still fight for the weak. That is why you lose. Ternyata di atas Starscream menyerang pasukan udara. Sementara itu di bawah, melihat Optimus terdesak, para pasukan militer mencoba membantu dengan menembaki Megatron. Optimus yang melihat kesempatan, menyuruh melempar Allspark ke arah dada Megatron untuk membunuh Megatron. Sam pun menurutinya dan hal itu membuat Allspark hancur masuk ke dalam tubuh Megatron. Karena kekuatan Allspark yang sangat besar membuat Megatron tidak mampu menahannya sehingga membuat Megatron pun akhirnya mati. Peperangan pun berakhir, Bumblebee untuk pertama kalinya akhirnya bisa berbicara. Dia mengutarakan untuk tinggal di bumi untuk melindungi umat manusia. Beberapa hari kemudian Sektor 7 dihentikan, bangkai Decepticon dibuang di palung laut yang paling dalam di mana tekanan di dalam laut akan menghancurkan tubuh mereka. Dan saat ini Optimus dan pasukan Autobots memilih bumi sebagai rumah baru mereka dan sekaligus melindungi umat manusia. Sementara itu Starscream keluar dari orbit bumi dan berakhirlah sudah alur cerita film Transformer dan jangan lupa like subscribe agar channel ini berkembang. Seperti channel-channel tetangga lainnya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.